Cek cek. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama Budayo. Salam kebajikan Rahayu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Gus Durian yang telah mengundang saya di acara Haul Gus Dur ke-15 dengan tema menegakkan kesetaraan untuk kemanusiaan. Saya sangat senang sekali Gus bisa berpartisipasi dalam kegiatannya Gus. Walaupun kegiatannya ada di kampus saya ya. Oke, saya sangat senang sekali. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Stanislaus Indro, biasa dipanggil Stanley, biasa juga dipanggil Indro. Saya aslinya orang Timur. Saya orang Timur dan saya Katolik garis keras. Ya, saya Katolik garis keras. Saya orang Timur dan patut Bapak Ibu ketahui orang Timur itu rata-rata sekarang itu udah mengikuti tren perkembangan zaman. Kalau Bapak Ibu lihat zaman dulu orang Timur itu rambutnya keriting mati ya. Saking matinya keribo itu sampai teman-teman Bapak Ibu kalau kasih masuk pulpen itu di rambut orang Timur itu mau goyang DJ, mau goyang dumang itu tidak akan lepas karena saking keritingnya itu. Serius. Tapi sekarang rambut orang Timur rata-rata sudah di KTP. KTP, keriting tarik paksa. Jadi keriting tarik paksa. Itu dulu kutu di rambut orang Timur itu kutu tersesat, karena saking itu rimbunnya itu. Tapi sekarang itu kutu sudah tertib lalu lintas, karena saking lurusnya ya, itu sudah tertib lalu lintas. Bicara seorang Timur teman-teman, Bapak Ibu, orang Timur itu tidak terlepas dengan namanya musik. Baik, orang Timur kalau sudah musik itu teman-teman, Bapak Ibu, itu ini saya orang Timur tapi saya tinggal di Kalimantan Utara, Tanjung Selor. Bapak Ibu tahu Kalimantan Utara? Tahu? Ya, Kalimantan Utara provinsi di ujung utaranya Indonesia. Provinsi yang jarang dilihat oleh pemerintah. Ya. Ya. Jadi ya begitulah. Di Kalimantan Utara itu saya punya satu pengalaman ketika itu saya naik mobil. Di sana itu orang sebut taksi, tapi mungkin orang-orang sini sebutnya itu angkot. Angkot. Kalau di sana sebutnya taksi. Itu supirnya orang Timur. Itu suara musiknya di dalam mobil itu saking besar suara musik itu volumenya itu sampai telinga ini tidak tahu lagi dia telinga. Saking besarnya itu. Itu kalau mungkin ada orang yang mungkin itu orang yang sudah sekarat itu kalau ngikut mobil orang Timur ini belum sampai di tempat belum sampai tujuan sudah mati di tempat karena saking besarnya suara musik itu teman-teman. Lalu kalau sudah bicara soal musik pasti juga tidak terlepas juga dengan namanya pesta, party, acara. Wes, orang Timur kalau namanya acara teman-teman itu mau jaraknya itu 100 km nyebrang sungai, tidak ada jembatan, tidak tahu berenang, tetap nekat jalan. Serius, tetap nekat jalan. Tapi kalau disuruh ke gereja, aduh Tuhan mama, sayang, banyak sekali alasannya. Bahkan itu antara gereja sama rumah itu mungkin di sini gereja, di sini rumah. Itu alasannya minta ampun, serius. Sampai ada yang alasan jerawat pecah lah, biji pecah lah, segala yang pecah lah pokoknya. Ya itulah orang Timur. Kalau sudah bicara soal pesta, tadi juga soal musik, pasti tidak lepas dengan namanya mabuk, minum. Ya, orang Timur bahkan di mindsetnya orang Timur tuh teman-teman, tidak minum tuak sehari, lebih baik tidak makan 3 kali sehari daripada tidak minum tuak sehari. Oh itu prinsipnya orang Timur. Ya itu perkenalan sedikit tentang orang Timur ya. Di sini saya diundang untuk tampil dalam Haul Gus Dur. Saya juga punya pengalaman. Mungkin di sini saya lebih sharing karena audiensnya juga sedikit, maka saya sedikit men-sharingkan saja ya. Saya sharing ini pengalaman pribadi saya. Sebelumnya izinkan saya menggunakan peci terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Boleh? Boleh.
Udah cocok? Gus, cocok? Oh, ya. Kayak Naidilin ya. Oke, jadi pengalaman saya dulu sebelum masuk kuliah di kampus ini teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya dulu pernah berkuliah di salah satu kampus di Yogyakarta, itu di Sanata Dharma. Lalu saya berhenti, pulang, lalu saya bekerja. Lalu saya kuliah lagi di sini. Dan ketika saya bekerja itu saya pernah bekerja di toko. Pertama saya bekerja di supermarket, lalu kemudian saya pernah juga bekerja di toko alat Muslim, jadi toko-toko pakaian Muslim. Dan bayangkan, saya adalah Katolik garis keras, saya adalah seorang Katolik garis keras, yang mungkin kalau Bapak Ibu belah saya punya dahi ini mungkin ada salib di sini nih. Iya, kalau mungkin dibelah ini mungkin ada salib di sini. Tapi saya bekerja di toko pakaian Muslim. Udah di situ tuh itu ada saya guncangan batin lah ya, semacam guncangan batin seperti itu. Ketika saya melihat, bayangkan toko Muslim, toko pakaian Muslim, tapi yang disambut pria menggunakan salib yang menyambut datang para tamu-tamu. Ketika mereka datang, saya sambut dengan ramah kepada mereka, dan akhirnya jatuhnya saya tuh terbawa. Saya ketika melihat kopiah, saya melihat sajadah, wah lama-lama kok adem, kayak ada sesuatu gitu, kayak rasa nyaman gitu. Bahkan karena itu teman-teman saya itu berkata pada saya, kamu Katolik tapi kamu kok mau bekerja di toko Muslim? Dan kamu ketika menggunakan peci, kamu tuh terlihat adem, ayem gitu kata mereka. Lalu saya bilang, kamu cocok menggunakan kopiah katanya. Lalu dari situ saya bilang, ya ini kopiah memang membuat saya adem, tenang. Ya walaupun kopiah itu membuat saya adem, tenang, tapi tetap kopiah di kepala saya, tapi salib tetap di hati saya. Ya itu pengalaman saya ya di toko pakaian dari barang-barang Muslim. Dan ketika berada di toko itu juga teman-teman, saya itu merasa bahwa inilah bentuk toleransi, inilah bentuk bagaimana ketika saya hadir di toko itu bukan hanya sekedar karena sesuatu, tapi itu karena uang, ya. Itu semua itu karena uang. Seandainya tidak ada uang, itu saya tidak akan hadir di mungkin ya di dalam toko itu. Tapi karena tuntutan uang, mungkin akhirnya saya hadir di toko itu. Dan mungkin juga karena saya rasa babi masih enak. Kalau babi tidak enak, mungkin saya sudah login. Iya, terus sumpah Bapak Ibu, babi itu enak sekali. Babi itu kalau mau diolah apapun itu enak, tapi yang tidak enak tuh digoreng dalam isu politik dan sara. Ya, ngomong soal Gus Dur ya, Gus Dur. Saya tuh ngerasa bahwa saya mengenal Gus Dur itu dari salah satu podcast. Saya pernah mengenal Gus Dur itu dari salah satu podcast. Jadi di podcast itu Gus Dur ditanya, Gus, kira-kira klub sepak bola apa yang paling baik? Lalu dia bilang, kalau dulu sih Liverpool, kalau sekarang Manchester United. Karena saya juga fans Manchester United, akhirnya saya juga fans sama Gus Dur. Ya, karena katanya Gus Dur bahwa Manchester United itu klub terbaik ya. Selain itu ya, saya juga terinspirasi dari Gus Dur tuh karena mungkin Bapak Ibu tahu kasus Irian Barat. Ketika ada bendera yang mungkin sekarang disebut OPM ya, KKB, dulu tuh bendera bintang kejora ya. Nah itu sempat sempat gencar juga ya. Tapi ketika sosok Gus Dur hadir di sana, itu membawa kedamaian
bagi mereka, bagi orang-orang yang ada di Papua. Walaupun saya orang NTT, tapi ya masih satu ras ya, ras Melanesia. Saya melihat bahwa Gus Dur hadir membawa satu poin, yaitu tentang kedamaian. Jadi dengan tema menegakkan kesetaraan untuk kemanusiaan ini sesuai dengan apa yang telah dilakukan Gus Dur. Sosok Gus Dur memang benar-benar juga menginspirasi bagi kami orang-orang Timur dan juga orang-orang Katolik seperti saya. Saya sangat terinspirasi sama Gus Dur, dan saya merasa bahwa Gus Dur adalah sosok yang memang sosok pluralisme ya, bapak pluralisme, di mana merangkul semua agama, bukan cuma satu agama, tapi semua agama, berbagai suku dirangkul menjadi satu. Ini merupakan sesuatu yang perlu kita gali dari Gus Dur. Maka sebagai kaum muda saya juga merasa bahwa hadirnya Gus Durian ini membangun semangat Gus Dur, membawa semangat Gus Dur untuk tetap menjaga kesatuan kita yang berlatar belakang dari perbedaan agama, ras, suku, dan sebagainya. Di akhir kata, saya laki-laki Timur mengucapkan terima kasih. Salam toleransi. Terima kasih.